berwawasan ketika dianggap seperti anak TK. Hal itu kurang baik dan kurang pantas diungkapkan seorang tokoh, apalagi Gus. Itu Gus Fuad Pleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini saya akan mengoreksi satu wawasan atau komitmen dari seorang Gus yang tidak asing sekali, yang sangat begitu viral dan terkenal khususnya di media sosial, yang mana pendapat ini menuai kontroversi dan juga penghinaan kepada para habaib dan juga para ulama. Setidaknya ketika berupa tokoh masyarakat atau seorang Gus, tidak perlu untuk memaparkan pembicaraan seperti ini. Mari kita simak bersama videonya, statementnya seperti apa. Sejak zaman Mufti Betawi. Gimana ya? Walah, itu kalau dari suaranya sih memang benar-benar Taufik Segaf ya. Oke, siapapun itu. Aduh ya Allah, pantasnya memang jualan minyak. Ampun, maaf ya. Level berpikirnya, logikanya kayak... Saudaraku, sahabat hutan dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari penyampaian beliau sangat begitu tidak baik, akan menuai kontroversi dan akan menambah kegaduhan terkait dengan pengoreksian tentang nasab dzurriyyah atau keluarga keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan hal yang seperti itu sudah pasti bahwa menjatuhkan seorang tokoh dari kalangan habaib, yaitu beliau Al-Habib Taufik As-Segaf. Beliau berani mengungkapkan seperti itu, bahwa beliau disamakan dengan cara berpikirnya anak TK. Hal ini kurang baik ketika disampaikan kepada publik. Mestinya ketika berpikir dengan akal sehat, hal yang seperti itu tidak perlu untuk diungkapkan. Karena apa? Menjatuhkan reputasi seseorang. Tidak hanya kepada para habaib saja, kepada siapapun hal yang seperti itu tidak patut dan tidak pantas untuk diungkapkan. Karena menilai seseorang dengan secara rendah, baik cara berpikir, cara ilmunya, dan cara berwawasan, ketika dianggap seperti anak TK, hal itu kurang baik dan kurang pantas diungkapkan seorang tokoh, apalagi Gus. Itu Gus Fuad Pleret. Kemudian yang kedua, beliau Gus Fuad Pleret, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau menyebutkan Taufik As-Segaf. Saya rasa hal itu kurang baik juga dan kurang pantas. Setidaknya kita menghormati kepada yang lebih tua dari sisi umurnya, apalagi seorang tokoh. Kalau ingin mengomentari beliau, setidaknya kita mengomentari secara bijak dan secara santun, dengan akhlak yang mulia sebagaimana yang dipaparkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, apalagi seorang Gus seperti itu. Sangatlah tidak baik dan mempertontonkan dan menyajikan akhlak yang kurang baik. Kemudian yang ketiga, beliau merendahkan seorang habaib
mohon maaf beliau melecehkan seorang habaib untuk berjualan minyak. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahu yahdina wa iyyakum. Semoga Allah tetap memberikan hidayah kepada Al-Fakir dan kepada beliau Gus Fuad Pleret yang sangat transparan dalam berkomitmen dan berstatement dan menampakkan akhlak yang tidak terpuji. Karena apa? Karena ungkapan tersebut menyatakan dan menegaskan bahwa seorang tokoh para habaib setidaknya untuk berjualan minyak. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Rokok dulu Gus, nyantai. Kita sebagai umat Islam setidaknya kita mengikuti jejak langkah beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim, firman Allah. Nabi Muhammad memang memprioritaskan adalah akhlak. Akhlak ya ilmu, akhlak ilmu, dan pada akhirnya mengamalkan apa yang diketahui, seperti itu. Saran bagi saya untuk beliau Gus Fuad Pleret, tak perlu untuk mengungkapkan yang seperti itu. Kita menanggapi apapun yang terjadi dengan problem pada saat ini dengan beberapa sajian menuai kontroversi tentang keabsahan terputusnya atau tidak terputusnya dengan nasab kepada zuriyah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin berkomentar ya sewajarnya. Kita menyajikan sebuah komentar sewajarnya dan sesuai kajian masing-masing tanpa menjatuhkan. Seringkali saya mengungkapkan bahwa andaikan para ulama menyajikan dalil seperti apapun, hal itu basi, sudah basi. Ketinggalan zaman, ketinggalan kereta jenengan. Mbak yo sampean ingin komentari para ulama dengan dalil, perspektif fikih, perspektif Al-Quran, perspektif hadis, perspektif sejarah pun sudah terlambat untuk membahas seperti itu. Membahas tentang keabsahan nasab keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Basi. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mari kita sejukkan kehidupan ini, bumi Nusantara ini, negara Republik Kesatuan Indonesia, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan yang diarahkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para kajian dari para ulama. Salam akal cerdas Gus Fuad Pleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.